Dari Gereja Sangga Kelas Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 22 Agustus 2020. Apa kabar di pagi hari ini? Masih edisi long weekend ya. Long weekend, very long weekend. Dan kembali mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan di sela-sela aktivitas Anda, mungkin di rumah atau mungkin beraktivitas bersama dengan keluarga di tempat liburan. Anda nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Pagi hari ini Pendeta Jonathan Sinambela dari GBI Rock siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Jonathan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Haleluya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Puji Tuhan. Tadi datang beliau langsung info bahwa semakin langsing, semakin sehat. Banyak orang work from home itu berat badannya melar, Pak. Ini Pak Jonathan bisa turun beberapa kilo itu kok bisa? Apa rahasianya? Lewat ini Tuhan ingatkan justru betapa pentingnya kesehatan ya. Salah satunya yang Tuhan ingatkan salah satunya. Di mana kesehatan itu sangat memegang peranan penting. Bahkan sekarang itu Tuhan ingatkan kalau mulai sakit sedikit aja langsung mikirnya, gimana nih supaya bisa sehat, kan gitu ya, supaya tidak terlanjur parah. Makanya sejak gejala, oleh sebab itu lebih baik kita menjaganya. Saya olahraga, kemudian baik itu jalan cepat, lari maupun sepeda. Bahkan sekarang ini banyak sekali orang sepedaan, ya kan? Apalagi kalau pas libur gini, di jalan raya isinya sepeda semua tuh. Itu lagi luar ngetren biasa. Rupanya Pak Jonathan juga sepedaan juga ya? Sepedaan juga. Mantap. Tapi sepedaan baru-baru ini aja sih, baru-baru. Tapi kalau seringnya ya lari sama jalan. Lari itu sama paling setiap hari murah. Itu setiap hari? Hampir, tapi ada bolong-bolongnya juga. Gitu ya. Tapi biasa. kalau sore sering lebih enak sore, lebih banyak waktunya. Walaupun sebenarnya baik-baik tuh pagi ya. Itu. Jadi kalau Anda mau langsing seperti Pak Jonathan ya lari pagi, lari sore atau jalan cepat. Tapi itu juga nggak cukup. Apa itu? Salah satunya adalah bagaimana kita pola makan juga. Jadi makan malam itu ya paling malam tuh menurut saya jam 7 malam lah. Malam ya. Paling malam sudah itu. Tutup meja makan ya. Sudah tidak boleh ada yang masuk lagi kecuali air. Oke. Kecuali air. Air mineral. Air bening. Oh ya, oke. Bukan air bening. putih. Air putih susu nanti. Susu ya. Oke. Iya. Dan bukan hanya itu loh kekasih Tuhan. Ternyata beliau ini masih naik gunung. Saya tadi beneran nih Pak. Barusan naik gunung. Ya, baru 10 hari yang lalu dari Lawu. Wow. Puji Tuhan nggak rame, nggak seperti 17 Agustus kemarin sampai ditutup jalurnya karena 17-an ditutup malah ya? Tutup karena rame sekali, udah ribuan. Jadi nggak baik ya, udah kondisi kayak gitu. Ya harusnya tidak terlalu rame ya. Jadi sebelum 17-an nih Bapak naik gunung? Ya sekitar tanggal 8 di puncak hari. Jadi tanggal 7 berangkat, 8 sampai di atas, lalu kemudian Sabtu itu tanggal 8. Kami turun karena Sabtu biasa weekend, yang naik banyak. Waduh, banyak sekali yang naik ya. Puji Tuhan kita sudah selesai. Sudah turun. Nah lalu rombongan Sabtu, ya? rombongan dari berapa orang tuh? Beberapa pengerja dan jemaat kita ajak sekitar 12 orang. Wow. Yang sampai ke puncak 6. Bapak termasuk? Iya dong, karena yang bawa ke sana. Mereka belum pernah ke sana. Waduh. Saya sudah 3 kali ini. Kalau Lawu ya 3 kali ini. Wah. Ini yang muda-muda harusnya malu ini ya. Saya ini cuma naik Gunung Sari, Pak. Ya. Sama Pakis Gunung. Iya, sama jalan-jalan di gunung-gunung gitu. Ada jalan Gunung Semeru, Argopuro. Iya, itu udah naik gunung ya. Iya. Udah lewat. Luar biasa ini ya. Jadi puji Tuhan diberi kesehatan, masih kuat naik gunung. Iya, itu penting sekali karena tubuh ini baitnya kita wajib menjaganya. Sekarang bait Tuhan itu sekarang adalah tubuh kita. Tubuh kita, bukan betul. Gedung. Ya. Gedung sudah
Ditutup semua. Ditutup. Ada yang sudah buka sih, ya, tapi sebagian ya, sebagian kecil ya. Sebagian kecil yang buka. Di daerah-daerah yang hijau. Ya. Jawa Timur cukup banyak yang buka. Cukup banyak ya. Surabaya masih sedikit. Surabaya sedikit. Oke. Kalau di GBI Rock sendiri? Kita masih online, mempersiapkan onsite dengan serius. Tetapi di pengembalaan saya di Ngagel itu sejak bulan Juni kita batasi di doa saja. Hari malam. Minggu itu hanya doa. Hari Minggu itu ibadah doa. Hanya beberapa orang saja kita berdoa. Bukankah Tuhan berkata rumahku adalah rumah doa. Betul. Jadi Tuhan ingatkan itu supaya kita banyak berdoa, baik itu di rumah Tuhan maupun di rumah Tuhan yang di tubuh ini. Oke. Jadi Pak Jonathan lebih banyak di GBI Rock Ngagel ya? Pengembalaan di situ sama Bumi Moro. Oke. Sama di Jawa Timur. Lah kok mentang toh? Ya memang Ngagel sama Bumi Moro. Karena Bumi Moro itu sebenarnya itu muncul dari pelayanan orang-orang yang marginal di daerah Tambak Asri dan sekitarnya. Karena mereka butuh pengembalaan dalam arti kata komunitas gereja. Maka Tuhan beri itu. Itu tempat Bumi Moro. Jadi Kompleks Akademi Angkatan Laut itu ada gereja besar di sana, di mana itu tidak ada yang pakai, hanya dari itu aja, hanya dipakai untuk komunitas Akademi Angkatan Laut dan Kodikal. Oke. Gerejanya besar. Terus dipakai itu akhirnya. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, akhirnya kita pakai, ya kita ibadah 2 kali di situ pagi sore. Tapi sekarang kan kita ibadah online. Iya, itu dia. Lebih ribet mana sih, online atau offline, Pak? Ya sebenarnya memulai sesuatu yang baru itu agak ribet ya. Tapi setelah itu udah biasa. Udah biasa ya. Dan memang akhirnya juga kita belajar sesuatu. Bahkan kita juga pengembalaan jadi via Zoom dan WA kan gitu ya. Kunjungannya lewat Zoom sekarang ya? Enggak juga, tapi juga ya? Pribadi juga datang saya. Oh datang ya, tetap datang. Saya ya? tetap datang. Oke. Terutama untuk orang-orang tua yang mereka memang perlu didatengin. Ya. Jadi memang harus didatengin orang tua. Jadi mereka juga gaptek. Jadi otomatis sebagai gembala harus datang. Ya. Masih ada ya gembala begitu ya? Ya. Datang ke rumah-rumah ya. Ya itu tugas pengembalaan ya. Salah satu tugas pengembalaan ya. Tugas pengembalaan. Walaupun memang ada risiko betul. Ya, tetapi ya di mana kita berhati-hati, berjaga-jaga. Protokol tetap dilakukan ya. Maka bagian Tuhan yang melindungi juga. Amin. Ya. Amin. Kekasih Tuhan, pagi hari ini Pak Jonathan tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan hidup yang seimbang. Yang seperti apa sih hidup seimbang? Kenapa Pak suka kata ini? Tadi kami baru menemukannya beberapa menit sebelum kami on air ini. Pewahyuan dari Wahyu. ya. Jadi kita ini adalah manusia rohani yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Saya ingat ini kata-kata almarhum Pak Alex dulu. Jadi dia sampaikan waktu masih di Manyar waktu itu, kita ini manusia rohani yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Artinya 3 dimensi ini yang juga Tuhan ingatkan harus seimbang. Tidak boleh rohani terlalu, tidak boleh jiwa juga terlalu. Dan tidak boleh juga tubuh terlalu. Segala sesuatu memang harus seimbang. Segala sesuatu kalau terlalu nggak boleh. Nggak boleh memang. Terlalu banyak duit juga nggak boleh. Terlalu cantik juga boleh. Ya nggak boleh. Terlalu jelek juga jangan. Oke, roh, jiwa dan tubuh ya. Kita ini manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Betul. Jadi 3-tiganya harus seimbang. Betul. Cara menyimbangkannya bagaimana, Pak? Semuanya punya makanannya sendiri-sendiri. Perhatikan makanannya sendiri. Jiwa punya makanan dan habitatnya sendiri, dan juga tubuh punya makanan dan habitatnya sendiri. Jadi ketika kita mengerti tentang ini adalah dimensi rohani, ini adalah jiwa. Seperti contoh, saya ini lama di Bali juga. Tidak semua. Stay sana? Ya, 15 tahun saya di sana. Bisa bahasa Bali berarti? Siti-siti. Apa siti-siti? Dikit-dikit. Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia nggak tahu. Jadi kalau kita di Bali itu sering sekali melayani pelayanan kelepasan karena orang
sering Kerasukan intrans gitu. ya, kerasukan. Jadi tapi tidak semuanya itu karena kerasukan ternyata. Ada masalah jiwa juga. Sehingga harus bisa membedakan mana itu kerasukan, mana itu faktor kejiwaan. Ya diusir-usir tidak keluar orang itu masalah jiwa. Jadi itu yang kita belajar juga, bagaimana ada dimensi rohani, dimensi jiwa, dan dimensi tubuh. Nah, tiga-tiganya ini kan sekarang kita ada tinggal di dunia yang jasmani. Oleh sebab itu kita juga harus mengerti tentang tiga hal ini, pola pikir, pola makan juga, jangan kakek pola juga. Iya. Itu kakek pola itu. Kakek pola itu bikin yang lainnya kacau ya. Terlalu itu nggak boleh, Bapak. Pak, tadi Pak Jonathan bilang bahwa untuk menyeimbangkan kita harus tahu makanan masing-masing. Roh, jiwa, tubuh makanannya beda-beda. Betul. Boleh tahu makanannya roh apa, makanannya jiwa apa, makanannya tubuh apa? Tentunya makanan rohani adalah firman Tuhan. Itu makanannya, lalu kemudian hubungan dengan Tuhan itu seperti firman Tuhan berkata, barang siapa makan aku, dia akan hidup oleh aku. Ini berbicara makan firman Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Makan firman Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan adalah kebutuhan yang esensi untuk roh kita. Lah lewat pandemi ini kan, otomatis Tuhan sedang menyadarkan banyak orang bahwa hubungan dengan Tuhan adalah esensi. Jadi bukan hanya ibadah di gereja yang penting, tetapi yang penting juga adalah ibadah pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika seorang menyadari itu, maka dia bisa hidup dan bertumbuh serta berbuah di dalamnya. Nah, sedangkan kalau sekarang ini banyak orang terpengaruh dengan kondisi pandemi ini, dengan contoh saja kalau kita ibadah online ya, masih ada juga kan yang itu sebenarnya ibadah tanda kutip. Dalam arti kata nonton ibadah. Jadi bukan ibadah sih ya. Jadi sambil santai, bahkan sambil makan mungkin. Sambil baring-baring. Sambil baring-baring yang tidak bisa dilakukan di gereja kan itu kan ya. Jadi Tuhan ingin mengingatkan sesuatu bahwa apa sih ibadah itu? Ketemu dengan Tuhan kan. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami Tuhan di dalamnya. Dan lewat pandemi ini akan saya percaya banyak kesaksian deh bagaimana pengalaman orang ketemu dengan Tuhan kan. Dan kekasih Tuhan kalau mengalami itu boleh bersaksi juga nanti. Boleh dong. Silakan. Boleh dong. Ya karena itu memang harus disampaikan. Kesaksian itu bukan hanya memberkati orang lain, tapi memberkati diri kita untuk tetap ingat akan kasih setia Tuhan. Dan iblis dikalahkan oleh kesaksian orang percaya. Kita, betul. Nah, itu dia. Berarti firman Tuhan dan hubungan dengan Tuhan ini harus dilakukan kalau ingin rohani kita sehat. Ya, itu harus terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Kayak iklan ya. Tapi nggak boleh sebut itu, nggak di endorse soalnya. Dapat berapa persen emang? Pak. Kan bicara, saya masih bicara ranah rohani nih ya, makanan rohani, firman Tuhan dan bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak bilang kan di mana saja, kapan saja, siapa saja. Nah, kadang-kadang di mana saja itu orang berpikir, tapi saya nggak ngerasakan connect dengan Tuhan kalau nggak di gereja, Pak. Ada orang karena mungkin belum terbiasa dengan kondisi new norm ini, Pak. New normal ini ya. Bagaimana nih? Memang sih itu kalau saya renungkan kenapa orang itu ngalami sesuatu ketika misalkan di satu tempat, misalnya di gereja atau di retreat kan gitu ya. Itu hadiratnya kuat banget, Pak, kan? Gitu bilangnya. Itu karena memang dirinya masih terpengaruh oleh pertolongan orang lain. Masih dibantu oleh orang lain. Ya oke aja. Tetapi setelah itu kan dia harus bisa mandiri dengan Tuhan. Jadi ketika orang masih di gereja, dia ngalami jamahan Tuhan, artinya orang itu masih butuh hamba Tuhan yang lain, butuh worship leader atau song leader yang ngangkat kan gitu ya. Wah, pujiannya nggak ngangkat. Nah itu kan, sehingga orang salah dalam mengerti, memahami itu. Karena dia tidak mungkin kurang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga penting sekali Tuhan mengingatkan tentang pemuritan itu adalah membawa orang ketemu Tuhan secara pribadi. Jadi lewat inilah
kejadian yang sudah terjadi dan Tuhan izinkan ini mengingatkan kepada banyak orang bahwa setiap orang perlu Tuhan secara pribadi. Jadi dan tidak boleh tergantung kepada pribadi yang lain. Ya, itu artinya belum dewasa kan ya. Okay. Itu masih anak-anak. Pertumbuhannya ya berarti masih anak-anak yang perlu susu. Jadi tidak bisa makan sendiri. Yang tidak bisa hidup berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Dalam konteks kita tidak jalan sendirian loh ya. Dalam artian bahwa setiap pribadi itu wajib punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu masalah pribadi. Nggak bisa nunut. Itu masalah suami pribadi. Saya aja Bu atau Pak yang rajin setia beribadah pada Tuhan, saya nunut nanti. Nah itu. Nggak bisa. Ke sorga hidup kekal tuh nggak bisa nunut juga. Nggak bisa juga. Berangkat sendiri-sendiri. Bahkan pengangkatan juga begitu kan. Bisa. Tiba-tiba lu kok ada yang diangkat, aku kok enggak. Ya itu. Karena tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan minyak. Jadi pribadi itu penting. Tuhan ingatkan lewat pandemi ini adalah setiap orang sadar bahwa Tuhan sedang lakukan sesuatu buat gerejanya dan seluruh dunia. Saya boleh mengutip satu firman Tuhan dulu supaya Pak, kita mengerti konteks ini bahwa Tuhan ingatkan lewat kejadian ini dalam kitab Wahyu pasal 3 itu tentang jemaat di Laodikia. Memang harus dibaca lengkap mulai dari ayat 7 ya, tetapi mungkin ini waktunya panjang ya. Saya langsung lompat kepada ayatnya yang ke-10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Jadi turut firman Tuhan, taat, lalu tekun artinya menantikan Tuhan. Maka terjadilah ini, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Salah satunya adalah pandemi ini. Salah satunya. Ini pencobaan, diizinkan Tuhan terjadi, tetapi Tuhan juga siapkan perlindungannya bagi mereka yang pertama menuruti firman-Nya, atau artinya dia ingat akan firman dan melakukannya, dan yang kedua tekun menantikan kapan saatnya Tuhan datang. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita semua. Pak, kalimat ini atau firman Tuhan ini kadang-kadang menjadi beberapa kali menjadi pertanyaan kekasih Tuhan yang bergabung ya. Kan janjinya Tuhan melindungi kita di hari pencobaan. Di hari pencobaan diterjemahkan pandemi seperti ini. Tapi kenapa banyak hamba Tuhan yang meninggal, Pak? Yang kena COVID, Pak? Apakah berarti Tuhan tidak melindungi? Kita diingatkan akan firman Tuhan, memang kita tidak boleh menghakimi karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu latar belakang. Yang tahu Tuhan kan ya. Oleh sebab itu ada banyak cerita sih, ada banyak cerita, ada banyak yang kita baca juga. Kita pun juga harus saring itu. Salah satunya misalnya contoh ya, salah satunya ada yang hamba Tuhan berkata bahwa kita dalam perlindungan Tuhan, lalu diusir COVID-nya, malah hamba Tuhan itu yang mati. Kan gitu kan? Nah artinya apa? Jangan gegabah kan. Firman Tuhan berkata, apa betul perkataan kita ini sesuai dengan hidup kita? Artinya kita nggak bisa sembarangan menyampaikan atau mengatakan sesuatu di mana itu menjadi hakim buat kita juga. Jadi memang data atau faktanya cukup banyak hamba Tuhan yang meninggal. Kita nggak tahu latar belakang dan mengapa Tuhan panggil dia juga secepat ini, dan cukup banyak kan ya, cukup banyak. Yang kita hanya bisa lakukan adalah belajar untuk ini datanya, ini kejadiannya. Lalu apa yang kita pelajari di balik itu semua? Kita belajar apa? Belajar hati-hati. Hamba Tuhan pun juga tidak kebal, kan gitu kan? Itu data sudah itu fakta. Hamba Tuhan pun juga bisa kena dengan ini. Tapi juga ada hamba Tuhan yang selamat dari ini juga kan. Kita juga belajar dari situ. Bagaimana hamba Tuhan yang selamat ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan sekalipun disebut hamba Tuhan. Artinya dia ceritakan bagaimana Tuhan hadir waktu dia sendiri di ruang isolasi rumah sakit.
di mana tidak ada yang mengunjungi dia. Tidak boleh kan? Nggak boleh. Tidak bisa. Dan dia pribadi ngalami sesuatu. Dan dia dijamah Tuhan yang dulunya panas tubuhnya hari malam itu tinggi, lalu besoknya tiba-tiba turun dan normal. Dan berapa waktu kemudian sudah bisa keluar. Dan dia bisa saksikan itu. Artinya apa? Semua itu diizinkan Tuhan tuh supaya setiap kita, siapapun kita, yang disebut dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak hanya pendeta saja kan? Setiap kita hambanya Tuhan. Karena di dunia ini cuma ada 2, Pak. Kalau bukan hambanya Tuhan, hambanya setan, Pak. Iya, 2 itu. Hati-hati. Iya, termasuk hamba Mamon juga itu kan. Jadi kita hamba Tuhan yang mengalami Tuhan, bukan tahu tentang Tuhan. Tapi mengalami secara pribadi. Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi bukan bagian kita untuk akhirnya mempertentangkan, loh firman Tuhannya bilang begini kok Pak, tapi kenyataan begini. Itu kedaulatan Tuhan. Dan kita tidak perlu cari tahu hal-hal yang seharusnya kita tidak perlu tahu, Pak. Betul. Ya. Kekasih Tuhan, tadi masih bicara roh. Makanannya roh adalah firman Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan tubuh? Tiga-tiganya harus seimbang. Makanan apa yang harus kita asupkan kepada tubuh dan jiwa kita? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi.